Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas soal P3K dan CPNS tahun 2023. Nah, di sini di bagian 3 atau part 3 saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Cekidot. Oke, di sini kita akan membahas tes karakteristik pribadi TKP yang soalnya ada 10 soal, contoh soalnya. Nah, yang pertama di sini ada soal yang pertama, sudah beberapa kali teman saya meminjam barang dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Yang saya lakukan adalah A. Memintanya untuk memperbaiki barang tersebut. B. Mengatakan kekecewaan kepadanya. C. Memarahi dia atas ketidakpeduliannya. D. Tidak mengajak berbicara. E. Diam saja meskipun sebenarnya saya kecewa. Jawabannya di sini adalah yang A. Memintanya untuk memperbaiki barang tersebut. Jadi kita berbicara baik-baik dengan teman kita agar teman kita juga tidak tersinggung. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Saya sedang mengerjakan ujian sertifikasi profesi waktu yang disediakan tinggal 10 menit lagi, padahal ada 15 soal lagi yang belum saya selesaikan. Saya A. berusaha menutupi kecemasan saya. B. tak ingin memikirkannya. C. memikirkannya apa yang saya rasakan. D. merasa gelisah, khawatir jika tidak selesai. E. mengerjakan soal tersisa dengan sungguh-sungguh sampai waktu habis. Jawabannya di sini adalah E. mengerjakan soal tersisa dengan sungguh-sungguh sampai waktunya habis. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Saat saya sedang bekerja mengelilingi kantor, saya menemukan peralatan kantor bekas beserta berserakan di sebelah kamar mandi. Saya akan A. memberitahu teman dekat di kantor. B. melaporkan kepada bagian perlengkapan untuk melakukan tindakan. C. diam saja pura-pura tidak melihat. D. mengambilnya, siapa tahu ada yang masih bisa dipakai. E. tidak peduli, itu bukan urusan saya. Jawabannya di sini adalah B. melaporkan kepada bagian perlengkapan untuk dilakukan tindakan. Oke, nomor 4. Suatu ketika saya menghadiri acara hajatan seorang kerabat dari luar kota. Bersama dengan itu ada pekerjaan di kantor, sedangkan minggu lalu saya sudah membolos. Saya akan A. memilih pergi dan berusaha maksimal mungkin mengerjakan tugas berikutnya. B. akan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. C. akan meminta izin tidak dapat mengikuti tugas hari ini. D. akan melaksanakan tugas sungguh-sungguh. Dan inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya. E. mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan pimpinan untuk menyelesaikan tugas di hari ini. Oke, jawabannya adalah yang D. akan melaksanakan tugas sungguh-sungguh dan inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Saya dipercaya mengatur suatu kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman di kantor, saya A. akan mengalihkan pembicaraan lain bila mereka sudah mulai menyinggung tugas baru saya. B. akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. C. membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal yang berkaitan dengan tugas baru saya. D. membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya. E. suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya. Jawabannya adalah yang D. membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya. Nomor 6. Saya baru saja dipindahkan ke provinsi lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah
A. Berusaha memahami tempat kerja baru melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan teman sejawat. C. Duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja di tempat baru melalui rekan sejawat. E. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. Jawabannya adalah yang D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja di tempat baru melalui rekan sejawat. Oke, nomor 7, pendapat saya terhadap orang yang diterima menjadi CPNS menggunakan jalur dalam adalah A. Saya juga ingin diterima CPNS dengan jalur dalam. B. Saya terkadang ingin diterima dengan cara itu. C. Saya sama sekali tidak ingin diterima dengan cara itu. D. Saya akan melakukan hal yang sama jika bisa. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya sudah mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal. Jawabannya adalah yang C. Saya sama sekali tidak ingin diterima dengan cara itu. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Saya adalah seorang pegawai bagian farmasi di sebuah rumah sakit. Seorang pasien ingin membeli obat-obat tertentu yang seharus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia kehilangan resep itu. Namun pembeli tersebut memaksa ingin membeli dan ingin memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Yang Anda lakukan adalah A. Saya ragu-ragu keputusan seperti apa yang Anda akan diambil. B. Saya memberikan obat-obat tersebut kepadanya atau tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. C. Saya berkonsultasi dengan rekan sejawat. D. Saya menolaknya dengan tegas. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Jawabannya adalah yang D. Saya menolak dengan tegas. Nomor 9, rumah teman saya dekat dengan kantor. Ketika pulang kerja, dia ingin membonceng saya padahal tidak membawa helm. Saya akan A. Tidak keberatan memenuhi permintaannya. B. Menolak permintaan karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. C. Memboncengkannya dengan tepat sewaspada. D. Menolak permintaan dengan alasan tergesa-gesa. E. Teraku-raku untuk memenuhi permintaannya. Jawabannya adalah yang B. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, soal yang terakhir, ketika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di lingkungan tempat saya tinggal, saya akan mencari penerangan ketika disuruh oleh orang lain. B. Langsung tidur saja karena tidak bisa apa-apa. C. Diam menunggu orang lain mencari penerangan. D. Segera mencari penerangan. E. Mencari penerangan jika tidak ada orang lain yang bertindak. Jawabannya adalah D. Segera mencari penerangan. Oke, mungkin itu saja soal teks karakteristik pribadi ataupun TKP. Nah, di TKP ini adalah jawaban yang paling perfect ya. Jadi nggak ada jawaban yang salah, tetapi dia ada nilainya. Yang paling perfect berarti nilainya dari angka 5 ya. Jadi kali ada angka 4 sampai 0. Nah, jadi kalau perfect mungkin 4, mungkin terus kalau kurang berarti mungkin 3, nah dan seterusnya. Nah, jadi di soal TKP ini teman-teman harus menjawab sebagus mungkin untuk jawabannya. Nah, itu ya mungkin yang saya dapat sampaikan, itu saja. Kita tunggu part selanjutnya. Jangan lupa sebelum saya akhiri tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.